Perkenalkan, nama saya Henry. Ada di sini saya akan mengerjakan tugas 4, yaitu menampilkan halaman login. Pertama-tama buka dulu VS Code lah. Salah sama saya. Untuk VS Code, kita bikin dulu folder yang sudah saya buat di dokumen tugas 4. Jadi di bagian sini, pertama-tama kita ganti dulu ini. Jadi kita ganti terus kita hapus dulu ya. Habis itu tuh kita ganti namanya. Ini harus dipastikan dulu aktif ya. Ya udah. Nah, kalau gini kita bisa total dulu, kita mau cek dulu ini. Tadi tuh waktu nama filenya apa? Tugas 4. Tugas 4 T-nya gede, udah. Tugas 4 T-nya gede. SQL database. Terus kita buka Navigat dulu. Oke, dari sini kita langsung buat aja. Ini database tugas 4. Nah, maka dia bakal muncul sini. Di tugas 4 di situ ya. Kita aktifkan dulu database declaration. Oke. Untuk pertama nih, ini kita bisa ke bagian migration dulu. Untuk immigration tuh kita pakai yang ini aja. Kita pakai immigration bawaan aja yang ada udah ada name, email dan juga passwordnya. Terus selanjutnya kita bakal ke bagian controller dulu. Kita bisa bikin PHP artisan make controller, terus control my control. Kontrol aja. Nah. Oke, sudah. Jika sudah, data sini ini bisa kita isi dulu. Kita bisa pakai use illuminate support database. Terus bisa kita pakai sini session. Titik koma. Terus yang ini tinggal kita kopas saja. Kita bakal pakai total 4. Terus kita bisa pakai lagi sini out. Terus sama hash. Request session out hash sama yang terakhir berarti model use model. Terus yang bagian modelnya ini kita bisa pakai bawaan juga, yaitu user. Jadi oke, udah. Jika ini sudah, kita bisa selanjutnya itu kita bisa bikin di bagian sini. Controller kita bisa bikin function login. Terus kita bikin koma. Untuk view-nya di bagian login, nanti view-nya kita bikin ya. Salah untuk yang ini pakai ini. Kita bisa kopas di sini aja. Oke. Sini tentu saja kita pakai lagi public function login form. Ini kita nanti pakai yang form login, nanti ada request form request terus string request. Kita simbol ini, dan kita bisa pakai user saja. User sama dengan ini modelnya user terus titik 2 where
di bagian di atas email koma string request tanda panahnya ke email, terus lagi first yang pertamanya email, bagian kedua ini kita bisa pakai if string user pakai simbolnya 2 biji, atau di sini kita pakai hash cek. Untuk stringnya kita pakai lagi request, kita requestnya ke password koma, terus bikin lagi user tanda panah, bikinnya ke password. Terus begini tinggal simbol lagi, terus kita pakai session titik 2 put. Oke, ini users pakai users ID koma string pakai users tanda panahnya ke ID. Oke, jika sudah kayak begini, lanjut lagi di bawahnya return field return directnya ke home. Di koma, terus kita bisa ketik di bawahnya return back. Return directnya ada yang salah, kita direct ya. Nah, ada yang typo ternyata. Terus yang terakhir di bagian sini kita bisa ketik lagi public function home. Ini buat nanti di bagian home nya. Nah, tiba kita tinggal ketik aja return view lagi, terus kita isi home titik koma. Nah, jika di bagian ini sudah, kita bisa bikin lagi. Kita bikin dulu di bagian view nya, kita bikin login oleh PSP. Login PSP, oke. Kita ketik lagi HTML sama terus namanya login. Kita bikin di sininya form action, terus kita isi di dalamnya simbol 2 ini, terus root, bikin begini, terus dalamnya kita bisa bikin login. Terus kita bikin lagi di sini tuh metodenya tuh dia pakai post. Oke, metodenya dia pakai post. Terus udah begini, kita lanjut lagi di bawahnya pakai simbol ini CSRF, terus bawahnya lagi tambah TRTD, terus di bagian sini kita bisa pakai ketik login. Salah, ini kita pakai H3 saja login. Panik udah nih, terus isi lagi TRTD, terus ini kita bisa isi nama,
Sebagai tadi lagi kita bisa isi input, berubah namanya teks, jadi kita input teks, ini sama ID-nya dihapus, namanya mana. Terus bagian ini kita bisa tambahkan value. Untuk isi value nya kita pakai simbol lagi 2 kali, pakai string user tanda panah ke name, kita ganti aja ke name. Oke, jika ini sudah, kita bisa ganti lagi ke, kita bikin yang baru tapi kita kopas aja biar lebih cepat. Jadi kita ganti jadi password. Harusnya email dulu. Oke, untuk yang teks ini kita Ayo ganti semenit ke lagi. email. Ayo semenit lagi. Ayo semenit lagi. Ayo semenit lagi. Ayo semenit lagi. Kita nih. Terus yang bagian sini juga kita bisa ganti ke email juga. Ayo 5 menit lagi. 5 menit lagi. Terus ini kita bisa kopas lagi. Ini terakhir kita isi Semenit password. lagi Hen, cepat Hen. Password. Ini kita ganti lagi password. Ini kita ganti password. Terus yang bagian sini juga kita bisa ganti lagi jadi password. Terus sisa yang terakhir kita bikin lagi tr td. Di dalamnya kita bisa bikin button, terus ini kita bisa bikin lagi di dalamnya tipe submit. Terus di buttonnya kita bisa ketik login. Oke, bagian sini harusnya sudah juga. Kita bisa bikin lagi di bagian home, delete PHP. Oke, di bagian home ini tuh sebagai halaman utamanya. Ini jadi saya ketik aja untuk H3 halaman utama. Nah, batin 2 ini sudah. Oh ya, saya lupa untuk ya di bagian model ini tuh kita pakai yang bawaannya. Jadi kita tuh tidak perlu lagi mau isi-isi lagi. Dan yang terakhir kita tinggal isi yang bagian rootnya. Jadi bagian root ini kita bakal isi lagi di sini, dia pakai use app http controllers. Kita isi lah ini controller kita tadi, control jadi koma. Oke. Terus bagian root ini kita bisa isi, kita hapus dulu. Oke, di sini kita bakal bikin login. Habis itu kita bakal bikin konten ini, simbol ini. Terus kita bakal pakai kontrolnya sama kelasnya di kontrol, lalu koma, lalu kita ketik dalamnya bisa kita isi login. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa bikin lagi di bawahnya, bikin kayak tadi root. Jadi kita pakai yang post sekarang, jangan lupa isi pakai ini sama pakai simbol ini. Kita isi lagi login, koma, pakai simbol ini. Terus kita pakai lagi kontrol, kelas, terus kita isi di sininya ketik login form. Oke, kita tanda panah ke name, dan di name ini ada login. Itu udah terakhir, kita bikin lagi yang terakhir, root get home. Kita pakai simbol ini, kita pakai kontrol lagi, kelas,
home. Sudah, sampai sini saja. Oke, sudah. Di sini saya lupa PHP Artisan Migrate. Oke, sudah. Kita bisa lihat. Jadi kita bisa pinjam bagi user sini. Bakal ada name, email, dan juga passwordnya. Terus selanjutnya kita bisa buka dulu server. Di sini saya pakainya login, jadi saya harus login juga. Karena tidak bakal bisa di sini. Yap. Dan account, jadi saya bakal hapus dulu sini. Saya bakal pakai localhost. Terus bagian sini kita tambahin. Tambahin login. Kita coba dulu apakah bisa. Analytics di bagian view loginnya. Nah, betul dah. Emang tipe dikit ngaruh ya. Ini rada jelek dikit ya. Atau mau diperbaiki pun agak usah ya. Untuk kita pasangnya nama. Untuk Gmailnya jangan nih. Salah. Pertama-tama harus kita lakuin tuh, kita pergi dulu ke bagian VS Code-nya. Kita bikin terminal baru. Terus kita PHP Artisan Tinker. Nah, ini tunggu dulu. Ini gunanya tuh untuk membuat password ya. Jadi untuk kodenya tuh hash titik 2 kali titik 2, terus kita make buka tutup kurung, terus kita dalam make bisa isi passwordnya bebas. Misal saya mau isi 123, maka dia bakal muncul nih passwordnya. Oke, password bisa kita taruh di sini. Terus misal namanya Nicholas, terus emailnya nicholas@gmail.com. Terus ini passwordnya kita langsung aja save. Nah, udah. Jika sudah begini, kita bisa masuk ke bagian sini. Kita masukkan dulu. Kita bisa loading dulu lah. Oke. Kita masukkan namanya Nicholas. Terus yang email di bagian sini kita bisa masukkan. Emailnya juga Nicholas. Oke. Sama passwordnya. Kita bisa masukkan passwordnya. Oke. Atau kita bisa login juga. Oke, jadi ternyata di bagian sini yang salah. Jadi kita masukkan dulu nih kita, atau untuk password ini nih kita bakal ambil password ini dari yang tadi yang kita bikin Tinker. Itu kan ada tuh kita bikin hash titik 2 make terus isinya 123. Nah, itu merupakan passwordnya. Jadi itu passwordnya tuh bukannya di bagian sini. Terus untuk di bagian sini tuh hanya sebagai itu ya lah, kode-kodenya aja lah. Kode aslinya 123. Jadi coba kita masukin ya. Salah lupa Nicholas saya. Ininya aku sama. Lupa masuk ini aku sama, terus passwordnya 123. Coba. Maka dia bakal pindah ke halaman utama. Berarti sudah berhasil. Ada halaman login, ada bakal pindah ke halaman home jika Gmail dapat passwordnya benar. Oke, langsung saja kita ke penutupan. Sekian dari penjelasan tugas 4 saya tentang perpindahan dari halaman login ke halaman utama. Jadi akan saya tutup. Terima kasih.